إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat maghrib dan isya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas salah satu daripada fadilah menunaikan zakat, yaitu Allah akan titipkan kelezatan iman atau manisnya iman pada diri orang yang menunaikan zakat, yang ikhlas mengeluarkan zakatnya dengan memberikan yang terbaik dari hartanya. Maka dia akan merasakan manisnya hidup bersama iman. Kita sudah jelaskan panjang lebar, kalau sudah sampai pada tahap ini, maka semua yang kita lakukan untuk Allah itu tidak menjadi beban sama sekali. Jadi hidup diringankan Allah dalam keimanan. Baik, kita sambung fadilah berikutnya dari mereka yang menunaikan zakat, yaitu menunaikan zakat dapat memadamkan kemurkaan Allah dan sekaligus menghindarkan dari kematian yang buruk atau su'ul khatimah. Yang pertama, kemurkaan Allah bisa cabut dari seorang hamba yang mengeluarkan zakatnya, walaupun dia dalam keadaan ada dosa yang terbawa. Namun Allah akan tunda atau Allah akan cabut bala atau bencana yang sedang dipersiapkan untuknya, yaitu dengan dia mengeluarkan zakat. Dalam surat Taha ayat 81 sampai 82, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kulu min thayyibati ma razaqnakum. Pertama Allah katakan makanlah dari yang baik-baik, atau makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang kami berikan kepadamu. Wala tataghaw fihi fayahillu alaikum ghadabi. Dan jangan engkau melampaui batas sehingga halallah kemurkaanku. Jadi Allah ingin memperingatkan, Allah bisa murka di saat seorang hamba melampaui batas. Batasan apa ini? Batasan syariat yang telah Allah gariskan. Dan itu terjadi karena maksiat seorang hamba. Jadi kemurkaan Allah tidak turun kecuali karena maksiat hamba. Dari semua maksiat, kalau Allah ingin berikan kemurkaannya di setiap maksiat, maka kita ini sudah lama terhapus dari permukaan bumi. Kalau seandainya Allah ingin memberi setiap maksiat hukuman diberi, maka kita sudah lama tidak lagi berada di bumi. Allah bisa buat seperti kaum-kaum terdahulu. Namun Allah mengatakan wa ya'fu an katsir. Terlalu banyak yang Allah maafkan dibanding yang Allah timpakan kemurkaan.
Jadi yang tsunami Allah beri gempa berulang-ulang, atau Allah buat musibah pada diri, Allah buat musibah pada masyarakat, diberikan penyakit berbagai macam yang tidak kunjung sembuh, dan bahkan ada orang-orang yang memanfaatkan penyakit ini demi kepentingan pribadi. Itu semua musibah. Walaupun di balik musibah tentu ada hikmah, dan itu semua tidak sesuai dengan yang kita buat. Artinya yang maksiat yang sudah dibuat hamba itu banyak dimaafkan. Tidak semuanya ditimpakan musibah atas maksiat. Jadi yang diberikan musibah itu, yang diberikan kemurkaan itu hanya dari musibah yang sedikit. Makanya di balik musibah kita harus faham bahawa seandainya Allah tidak memaafkan kita, maka kita ini ditenggelamkan Allah, tidak diberikan izin untuk bergenerasi, seperti ditenggelamkannya kaum 'Ad, kaum Saleh, ya. Tidak diizinkan bergenerasi. Jadi jemaah Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah murka, maka Allah bisa membuat apapun pada hamba. Senang tidak senang, suka tidak suka, Allah bisa buat apapun. Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh sahabat dalam salah satu hadis tentang kenapa bumi bisa bergerak atau gempa, Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, tentu dia menjelaskan apa yang dia dengarkan dari Nabi, suaminya. Kata Aisyah, Allah bisa kirimkan gempa itu akibat maksiat hamba. Ketika hamba bermaksiat, Allah cemburu. Jadi kata Aisyah, Allah itu punya cemburu. Ini dibantu dengan hadis yang lain. Ketika Sa'ad bin Ubadah bin Abi Ubadah mengatakan kepada sahabatnya, kalau ku dapatkan seorang laki-laki berbicara lama atau berduaan dengan istriku, la darabtuhu bisayfil musaffah, pasti ku pukul laki-laki itu, ku tebas kepalanya dengan pedang yang tidak bersaru, yang terhunus. Ini kata Sa'ad, kalau saya dapatkan istriku diganggu, dilecehkan atau berduaan dengan laki-laki atau berusaha menggodanya, ku tebas kepala laki-laki itu dengan pedang yang terhunus. Jadi ini menjadi perkataan yang bagi sahabat agak terkesan berlebihan. Masa kalau ada lelaki yang bicara dengan isterinya ditebasnya? Lalu kemudian diberitakanlah kepada Nabi perkataan Sa'ad, ceritakan ke Nabi. Lalu Rasulullah mengatakan, a'ajabtum bighirati Sa'ad, kalian heran dengan cemburunya Sa'ad? Ana aghyar minhu, ketahuilah kata Nabi, aku lebih cemburu daripadanya, aku lebih besar sifat cemburuku daripada Sa'ad. Wallahu aghyar minni, dan Allah lebih cemburu daripada aku. Jadi Allah punya sifat cemburu. Kapan Allah cemburu? Aisyah menjelaskan, cemburunya Allah ketika hamba yang diciptakannya mulai menjauh darinya dengan cara bermaksiat. Maksiat itu membuat kita jauh dengan Allah. Jadi seperti seorang istri ketika cemburu pada suaminya yang sudah mulai main mata dengan orang lain, maka istri akan berusaha menarik suaminya kembali. Namun karena sifat manusia berbeda dengan Allah, ya, maka istri kalau cemburu dia bisa melakukan apapun, bisa-bisa dukun bertindak, ya. Jadi dia buat suaminya macam-macam, diberikan macam-macam, ya, walaupun dosa, tapi dia ingin melampiaskan cemburunya agar suaminya kembali hati dan terikat hati. Itu ibarat. Itu ibarat. Hamba kalau sudah menjauh dari Allah, Allah cemburu. Karena tidak selayaknya hamba itu menjauh dari Allah. Karena selama ini yang memberi makan Allah, yang menyayanginya Allah, yang melindunginya Allah, tiba-tiba dia menjauh.
maka Allah akan menarik hamba itu untuk mendekat. Caranya bagaimana? Bagaimana cara Allah melampiaskan kecemburuannya? Hamba itu akan diberi musibah. Jadi itu di situ ada sifat Allah murka. Kalau Allah cemburu, Allah murka. Maka hamba itu diberi musibah agar dia kembali menyebut nama Allah. Dia tidak pernah, dia sudah mulai meninggalkan salat. Dia tidak bayar zakat. Dia tidak puasa. Maka Allah akan buat dia kembali. Kalau Allah masih sayang kepadanya. Caranya Allah akan melampiaskan kemurkaannya dengan berbagai musibah yang diberikan. Salah satunya dalam hadis Aisyah itu, Aisyah mengatakan, kalau Allah sudah cemburu, Allah akan mengatakan kepada bumi, ya ardu, wahai bumi, zalzili, bergeraklah, goyanglah, kata Allah, gempalah. Makanya bumi mengikuti perintah Allah, maka bergoyanglah bumi. Disitulah berhamburan, bercampak-campak manusia, dan mereka yang dulu melupakan nama Allah kembali menyebut-nyebut nama Allah di dalam rasa takutnya terhadap gempa. Itu tak pernah sebut nama Allah. Begitu gempa sambil keluar tahi-tahi waktu lari itu, dia mulai menyebut la ilaha illallah. Coba lihat waktu tsunami. Banyak orang yang tidak solat tiba-tiba melarikan diri ke masjid padahal tidak pernah kakinya datang ke masjid. Ini murka Allah. Jadi Allah itu murka salah satunya dengan maksiat hamba. Namun Allah bisa tolak kemurkaan ini. Allah tunda pada orang-orang tertentu, Allah selamatkan dia. Siapakah di antaranya? Yaitu orang-orang yang berzakat atau bersedekah. Jadi zakat itu termasuk sedekah. Karena sedekah itu dibagi dua, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Jadi Allah menyebut zakat juga dengan kalimat sedekah. Kan begitu disebut innamas sadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya zakat itu untuk fakir miskin, itu Allah menyebutnya bukan zakat, Allah menyebutnya sedekah. Jadi sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Maka semua sedekah bisa menolak kemurkaan Allah. Semua sedekah. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan innas sadaqata tudfi'u ghadab rabbi. Sedekah itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Nah di sini termasuklah yang dimaksud zakat wajib tadi, itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Orang yang membayar zakat, Allah akan palingkan kemurkaan darinya, walaupun dia dalam keadaan sedang dalam kondisi berdosa dengan dosa yang lain. Namun di saat itu Allah bisa padamkan kemurkaannya. Rasulullah yang mengatakannya. Dari Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqah la tudfi'u ghadab ar-rabbi wa tadfa'u mitatas su'. Hadis riwayat Tirmizi dengan derajat hasan gharib. Kata Rasulullah, sesungguhnya sedekah itu bisa memadamkan kemarahan Allah sekaligus bisa menolak kematian yang su'ul khatimah. Ini dalam satu hadis disebutkan langsung. Jadi masalah yang Allah inginkan kepada kita, walaupun ujungnya sebenarnya baik, tapi kita bisa memohon untuk tidak ditimpakan musibah yang menyulitkan kehidupan kita. Caranya, bayarkan zakat kalau sudah sampai pada waktunya dan sampai proseduralnya, dan kemudian perbanyaklah sedekah sunnah. InsyaAllah Allah jaga. Allah jaga. Yang seharusnya kita menerima sesuatu kemurkaan dari Allah, Allah bisa hilangkan kemurkaan itu untuk melanjutkan dengan rahmatnya. Namun nanti bisa datang kembali seandainya kita tidak berhenti dari dosa yang lain. Jemaah berkat Allah, tadi ada kalimat dalam hadis Nabi tentang fadilah berikutnya disebutkan dalam satu hadis, yaitu juga sedekah atau zakat bisa menolak kematian su'ul khatimah. Dan ini dibantu dengan hadis yang lain, riwayat Imam Tabrani, disebutkan dalam kitab Mu'jam Al-Kabir,
An Umar bin Auf, Amr bin Auf qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqatil mar'i al-muslim, sedekahnya atau di sini kita sebutkan zakatnya seorang hamba yang muslim, tazidu fil umar. Pertama, bermanfaat untuk menambah umurnya. Ini maksud menambah umur tentunya keberkahan umur. Allah punya hak untuk menambah jumlah umur. Tapi yang dimaksud dalam jumhur ulama adalah keberkahannya. Umur boleh pendek, tapi kalau Allah tanamkan keberkahan, kita banyak melakukan kebaikan. Terfikir yang baik-baik untuk mengisi umur kita. Kemudian watamna' mitatassu, kata Rasulullah, sedekah atau zakat bisa menghalangi kematian su'ul khatimah. Wa yuzhibullahu azza wa jalla biha al-fakhra wal kibar, dan Allah pun bisa menghilangkan penyakit berbangga-bangga atau kesombongan dari seorang hamba akibat daripada zakat atau sedekahnya. Jadi Allah hilangkan penyakit hati yang bisa membawa ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua hadis di sini yang disebutkan tentang Allah bisa tolak kematian yang buruk dari seorang hamba yang suka bersedekah sunnah dan menunaikan sedekah wajib atau zakat. Jemaah